Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat tim penguji uji kinerja Universitas Flores pada PPG Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya mengajar di SMK Al-Hadi Tambun. Saya adalah mahasiswi PPG Batch 1 di tahun 2025. Prodi Matematika di Universitas Flores. Dengan NIM 2025821324. Hari ini Senin 21 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja menggunakan model pembelajaran problem basic learning pada mata pelajaran matematika dengan materi eksponen pada kelas 10 di SMK Al-Hadi Tambun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu guru akan mengecek kehadirannya. Kita absen dulu, nggih. Helpika, bab kesabira. Alhamdulillah semuanya masuk semua ya. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menumbuhkan semangat belajar, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Esakanlah airku. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ibu guru mempunyai sedikit motivasi buat kalian. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu guru mau cek kebersihan kelasnya. Udah menyapu? Udah bersih? Oke, coba silakan berdiri. Ibu guru mau periksa kerapiannya. Oke, ada yang pakai sandal? Oke, sudah rapi semua. Silakan kembali duduk yang rapi ya. Keluarkan, Bu. Untuk pertemuan yang pertama hari ini, materi bab 1 yang akan kita bahas sekarang materi eksponen. Oke. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, mampu menjelaskan pengertian eksponen menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua, mendeskripsikan sifat-sifat eksponen dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Yang keempat, menggunakan sifat eksponen untuk menyederhanakan eksponen atau menentukan nilai eksponen. Yang kelima, mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Nomor 6, melakukan prosedur operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian pada sifat-sifat eksponen. Tidak jelas di belakang tadi. Sorry ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu guru akan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan sekarang ya. Yang pertama, nanti ibu guru akan menjelaskan, mengulas konsep pengertian apa itu eksponen. Ibu guru akan tampilkan pembelajaran berupa video. Setelah kalian mengamati videonya, ibu guru kemudian kita akan belajar
membuat kelompok ya, dengan diskusi kelompok. Setelah itu kalian akan mempresentasikan ke depan ya. Setelah melakukan tugas kelompok, maka nanti kita akan mengambil kesimpulan dari hasil presentasinya. Kemudian nanti ada tugas individunya juga ya. Oke, sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan ya. Sudah siap belajar? Oke, saya semangat ya. Oke, keluarkan bukunya. Sekarang kita mau mulai. Hadap ke depan ya. Sekarang kelihatan judulnya di belakang? Bisa dibaca? Coba, saya mau dengar suaranya. Oke, kelihatan ya. Oke, perhatikan. Untuk materi bab 1, materi kita berjudul eksponen. Oke. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu eksponen? Oke, siapa namanya? Apa pendapatnya? Apa itu eksponen? Hilmi Haryani. Bilangan berpangkat. Gimana teman-temannya? Benar apa salah? Oke, bilangan berpangkat. Coba Hilmi Haryani, contohkan sama temannya. Gimana sih bentuk bilangan berpangkat itu? Oke. Coba lihat. Kelihatan dari belakang? Angka berapa yang di depan? 2 pangkat. Yang mana namanya pangkatnya? Disebut apa pangkatnya? Expo. Disebut apa itu? Eksponen. Oke, yang angka 2-nya disebut apa? Bilangan pokok. Oke, 100. Tepuk tangan buat Hilmi Haryani. Oke. Menurut temannya tadi Hilmi Haryani, eksponen merupakan bilangan berpangkat. Contohnya 2 pangkat 3. Inilah yang disebut, ini pangkatnya, pangkat 3, 2 pangkat 3. Coba ada yang punya pendapat yang lain? Siapa namanya? Anissa. Oh, silahkan Anissa, apa itu bilangan berpangkat? Tadi jawaban temannya Hilmi Haryani bilang katanya eksponen itu bilangan berpangkat. Contohnya 2 pangkat 3. Sekarang menurut Anissa, eksponen itu bilangan yang berulang-ulang. Coba maju Anissa, gimana maksudnya? Biar temannya lebih paham. Contohkan, mana sih namanya bilangan yang berulang-ulang atau angka yang berulang-ulang? Contoh. Oke. Udah, silakan duduk. Tepuk tangan buat temennya nih, Anissa Nirmayani. Perhatikan ya. Di sini penjelasan dari temennya Hilmi Haryani udah bener, udah ada contohnya. Terus yang kedua Anissa Nirmayani, bilangan yang berulang-ulang. Kenapa disebut berulang-ulang? Kenapa disebut berulang-ulang? Karena ditulis berulang 4 pangkat 3. Berarti 4 dikali 4 dikali 4. Itu udah mengerti apa itu eksponen? Oke. Sekarang dari contoh dari teman-temannya, kita dapat mengambil kesimpulan ya, apa itu pengertian eksponen. Siapa yang bisa? Siapa namanya? Malan. Oke. Coba apa menurut pendapatnya Malan Nirmayani? Dengan bilangan yang sama. Oke.
menurut temannya tadi malam, eksponen merupakan suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama. Kira-kira dia menyimpulkan dari mana ini malah? Dari keterangan Hilmiati atau Anissa? Eksponen merupakan suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama. Gimana maksudnya? Nah. Oke, 100 tepuk tangan buat Malang. Termasuk poinnya keterangan Anissa. Eksponen merupakan suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama. Ada pendapat yang lain? Oke. Siapa namanya? Eva. Eksponen merupakan perkalian yang diulang-ulang. Ini kan perkalian yang diulang-ulang. Oke, lagi satu lagi, siapa yang punya pendapat mengenai pengertian eksponen? Apa itu eksponen? Siapa namanya? Mala Ramdayani. Apa menurut Mala? Eksponen adalah bilangan berpangkat untuk meringkas penulisan angka. Eksponen adalah bilangan berpangkat untuk meringkas bilangan angka. Benar apa salah? Benar. Kira-kira masuk di poin mana yang ini? Oke, untuk meringkas bilangan bilangan angka. Kalau yang ini penjabarannya ya. Kalau contoh yang di atas untuk meringkas, ini artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2, 3 kali. Dari ulasan ini kira-kira sudah paham? Mengerti? Sudah jelas? Oke. Ini pendapat dari teman-temannya. Sudah benar ya, tiga-tiganya sudah benar. Ini sekarang kita mau lihat pengertian eksponen secara lebih lengkap, nggih. Oke. Kelihatan dari belakang? Kelihatan? Yang di depan kelihatan? Oke, silakan. Yang di depan dibaca itu. Definisi eksponen. Definisi eksponen. Eksponen merupakan suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang, atau perkalian yang diulang-ulang terhadap bilangan yang sama. Oke. Eksponen merupakan suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama diulang-ulang atau perkalian yang diulang-ulang. Oke, harus bentuknya yang sama seperti contoh yang ini ya. Oke. Biar lebih paham, Ibu Guru akan membukakan pembelajaran kali ini dengan kita akan buka video ya. Perhatikan ke depan. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini. Kelihatan di belakang? Nah, contoh bilangan berpangkat itu misalnya dalam bidang biologi, misalnya proses pembelahan sel, yang semula satu sel kemudian membelah menjadi 2 sel, kemudian membelah lagi menjadi 4 sel, membelah lagi menjadi 8 sel, dan seterusnya. Kemudian di bidang lain, misalnya di dalam bidang fisika, contohnya itu adalah kecepatan cahaya yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, setelah mengetahui contohnya, apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu? Nah, kita masuk ke pengertian atau definisinya. Jadi, pangkat bulat positif itu definisinya adalah jika A adalah anggota bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A dipangkatkan N itu akan sama dengan yaitu X plus 2 kita kurangi dengan. Nah, itu tadi pembahasan tentang eksponen dan sifat-sifat eksponen. Oke. Dari pemutaran video pembelajaran yang tadi, kira-kira dibahas tentang apa? Siapa? 100. Apa besar soalnya? Sifat-sifat eksponen. Ada berapa sifat-sifat eksponen? 5. Udah pinter semua. Oke, biar pemahamannya lebih
mendalam, maka kita akan melakukan kegiatan apa? Sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Oke. Sebelum melakukan kegiatan kelompok, Ibu Guru akan membagikan menjadi 3 kelompok ya. Oke. Ibu Guru pilih yang jadi ketua kelasnya yang aktif-aktif tadi ya. Oke, silakan yang ketua kelasnya. Silakan maju. Siapa-siapa yang namanya yang Hilmiati sama Anissa Nirmayani. Oke. Silakan maju. Guru bagi jadi 3 kelompok ya. Sebelum kita memulai kegiatan kelompok, Ibu Guru akan menjelaskan aspek-aspek penilaian yang akan Ibu Guru Ibu Guru bagikan LKPD-nya di setiap kelompok ya. Oke. Yang pertama, Ibu Guru akan nilai aspek ketertibannya. Yang kedua, aspek kedisiplinannya. Yang ketiga, keaktifannya ya. Udah jelas? Oke. Nanti Ibu Guru bagikan LKPD-nya di sana ada udah jelas petunjuknya. Apa yang belum jelas nanti tanyakan sama Ibu Guru ya. Oke, silakan yang ketiga kelompok yang ketua yang menjadi ketua tadi Ibu Guru sudah kasih nama-nama anggotanya. Silakan. Silakan G, duduk sama kelompoknya masing-masing. Mana ketuanya? Oh, kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Ini LKPD-nya. Dibaca petunjuknya baik-baik. Kalau ada yang belum jelas, tanyakan sama Ibu Guru ya. Baca dulu. Nih untuk kelompok 2 ya? Bagikan LKPD-nya ya. Harus aktif semuanya. Jangan hanya ketuanya saja. Ini kan. Nah. Nih, dibuka ini. Masalah-masalah yang ada di sini, nggih. Tanya ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bantu temannya juga ya. 5 menit ya. 5 menit. 20. Dari kelompok 1, saya sebagai ketua bersama anggota saya izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi tentang eksponen atau bilangan berulang yang ada di LKPD ini. Setelah kami menganalisis LKPD, Perhatikan ke depan untuk kelompok yang lain juga. 1 sampai 3, Biar paham. menemukan sifat 1 dan sifat 5 eksponen dari masalah 1 dan 3. Yang poin sifat 1 ada di A dan B. Coba dilihat LKPD-nya biar mengerti. Dibuka LKPD-nya biar nyambung penjelasan teman yang di depan. Dan sifat 5 poinnya ada di masalah 3, B dan D. Seperti yang kalian lihat. Perhatikan ke depan ya. Semua anggota kelompok. Hasil diskusi kelompok kami tentang sifat 1 dan sifat 5. Eksponen sebagaimana contoh yang ada di papan tulis. Sifat 1. Sifat 1 itu sama sifat 1 itu bisa dibilang perkalian eksponen. Ini rumusnya A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A N plus N. Perhatikan ke depan ya. Penjelasan temannya. Ini poinnya yang tadi saya Perhatikan ke depan. contohnya. Oh, lihat Ibu Guru ya berdiri di sini. 2 kali 5 sama dengan 2 kali 3 plus 5 sama dengan 2 kali 8. Dan poin B, 4B kali 4 di kali 4 R sama
1/5 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat 2. Sedangkan D 2/3 pangkat 5 sama dengan 2/5/3 pangkat 5. Jelas? Apakah ada yang ingin bertanya? Ada kelompok 1 ada yang bertanya. Kelompok 2, Kelompok 3. Oke, ada temennya itu yang bertanya. Oke, perhatikan. Kenapa pangkat di A bisa dihubungkan sedangkan di pangkat B di poin B tidak bisa dihubungkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena poin A dan B kan sama, bilangan pokoknya kan sama. Tapi poin A itu kan pangkatnya bilangan angka. Akan tetapi poin B itu bilangannya huruf. Jadi angka itu bisa ditambahkan, akan tetapi huruf tidak bisa ditambahkan. Paham jelas? Oke. Gimana kelompok yang lain? Gak jelas. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Berarti yang itu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan 3/2. Kenapa bisa 5/2 dikurangi 2? Sorry. Kenapa bisa 5 dikurangi 2? Kenapa bisa pangkat 5 dikurangi 2? Karena itu berasal dari rumusnya. Jadi A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurangi N. Jadi gimana teman-teman? Selanjutnya masalah poin yang ke D. 2 pangkat N 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 3 dikali 5 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Jadi gimana teman-teman? Apakah bisa dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Oke, dengarkan pertanyaan teman-temannya itu. Ada yang ditanya? Baik, yang bertanya dari kelompok 1 silahkan. Dari mana datangnya 1 dan kenapa tidak bisa disederhanakan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 itu kenapa tidak bisa disederhanakan? Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Jadi dari sini saya mulainya. Kenapa? Dari mana datangnya 1? Karena di setiap bilangan itu mempunyai pangkatnya 1. Contohnya gini, 10 pangkat 1 itu tetap hasilnya 10. Terus 6 pangkat 1 tetap hasilnya 6. Begitu juga dengan 5 pangkat 1 tetap hasilnya 5. Jadi pangkatnya itu tidak ditulis. Ada tapi tidak. Tapi nanti. Terus selanjutnya, ini kenapa tidak bisa disederhanakan? Karena bilangannya itu tidak sama, jadi tidak bisa disederhanakan. Gimana? Sangat jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kelompok 3 kasih semangat. Ayo. Oke. Udah bagus ya yang sekelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sebelum kita melanjutkan kita ice breaking dulu ya untuk refresh dulu. Oke. SMK Al-Hadi Tambun. SMK Al-Hadi Tambun. Ada yang belum dimengerti? Oke. Tadi menjelaskan tentang apa yang di depan? Oke, ada berapa sifat-sifat eksponen? 5. Oke. Tadi yang sifat yang pertama perkalian eksponen dari kelompok berapa ini? Terus sifat kedua dari kelompok berapa? Oke. Pembagian eksponen. Yang ketiga, sifat keempat. Oke, sudah. Sang ya. Sudah jelas? Tidak ada yang bertanyakan? Oke. Selesai kelompok, ibu guru akan bagikan tugas individu. Silakan kembali. Seperti alhamdulillah ya. Selanjutnya dari diskusi teman-temannya yang tadi yang maju, dari penjelasan ibu guru, dari udah lihat video pembelajaran, maka kita dapat apa? Siapa yang bisa? Apa yang kita dapat simpulkan dari presentasi teman-teman yang tadi, diskusinya, dari video, dari penjelasan ibu guru? Kira-kira siapa yang mau bantu ibu guru? Apa sih kesimpulan dari pembelajaran tadi? Siapa yang bisa bantu ibu guru? Apa namanya? Oke, silakan Pak Rida. Dari pembelajaran kita nanti kesimpulannya adalah eksponen memiliki beberapa sifat dasar yang meliputi sifat perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Oke, tepuk tangan. Sekarang, tadi kan tugasnya berbentuk apa? Berbentuk kelompok. Nilainya tergantung hasil diskusinya sekarang. Ibu guru akan kasih soal tugas individu ya. Berpikir sendiri. Nanti waktunya 5 menit. Nggih, silakan dijawab nggih. Langsung dikumpulkan sama ibu guru. Udah habis waktunya. Kasih ini mana? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ada kegiatan refleksi ya. Oke. Refleksi diri siswa. Tuliskan iya atau tidak pada pernyataan refleksi diri di bawah ini. Oke, nanti kalau ibu guru bacakan di poin 1 nanti Anda yang jawab ya. Oke, perhatikan ke depan pertanyaannya. Apakah kalian senang pada pelajaran ini? Oke, bagus semua ya. Oke, ada kelihatan gambar di depan? Oke. Guru bertanya, apakah kami senang atau tidak dengan pelajarannya? Kami boleh bertanya tentang apa saja kepada guru. Oke, guru bertanya apakah kami senang atau tidak dengan pelajarannya? Senang apa tidak? Senang. Oke, sebelum guru menutup pembelajaran ini, minggu depan untuk pertemuan kedepannya ibu guru akan bahas persamaan eksponen. Jangan lupa dipelajari yang apa yang diulaskan tadi, yang ibu guru jelaskan tentang isu dipelajari ya. Oke, jangan lupa belajar di pondok ya, sama teman-temannya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa, silakan ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas, alangkah baiknya kita berdoa Bismillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.